Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya sahabat-sahabatku baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Semoga senantiasa lestari istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kita bisa memperbarui iman kita atau menjadi manusia yang baru dan meninggalkan manusia yang lama. Apa maknanya di dalam 1 Muharram ini? Jadi 1 Muharram itu atau tahun baru Hijriah itu tidak hanya sekedar diperingati saja, akan tetapi peringatan tahun baru Islam yakni 1 Muharram itu bertujuan agar setiap manusia menjadikan 1 Muharram untuk selalu jadidul iman, memperbarui iman. Jadi tujuannya memperingati tahun baru Islam itu memperbarui iman. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan tiadakan dirimu di hatimu, yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dasar atau pondasi manusia untuk beragama dan bertuhan itu yakni dengan pondasi mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam agamanya masing-masing. Bila kita memeluk agama tapi kita tak mengenal Tuhan siapa yang ada di dalam agama kita, sedangkan kita selama ini hanyalah mengenal nama-nama Tuhan itu sendiri. Ada yang namanya Allah, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Romo, ada yang namanya Gusti, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Itu hanya sebatas nama Tuhan saja. Akan tetapi kita diutus atau diperintah untuk mengenali, untuk bertemu, untuk menyaksikan langsung siapa pemilik nama Tuhan itu, yang mana gerangan sosoknya, yang mana gerangan Tuhan itu sendiri. Jadi percumalah kita beragama, agama apapun itu, nama-nama siapapun nama Tuhan di dalam agama itu, percumalah bila kita tidak bertemu dengan Tuhan yang kita yakini keberadaannya. Percumalah bila kita tidak menyaksikan Tuhan yang nyata bagi kita
yang selama ini telah menyatakan, yang telah mewujudkan, yang telah menghidupkan, yang telah memelihara, yang telah menguasakan diri kita selama ini. Jadi beragama dan bertuhan kita selama ini, apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, tak akan ada imbasnya di dalam dada atau tak ada imbasnya di dalam hati kita bila kita hanya sekedar yakin dan percaya kepada yang tidak pernah kita saksikan selama ini. Iman, percaya, keyakinan itu kan harus membuktikan iman keyakinan itu. Tidak hanya kita beriman dan berkeyakinan hanya kepada halusinasi atau kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini kan hanya bilang pokoknya aku percaya bahwa ada Tuhan yang bernama Allah. Pokoknya aku percaya ada Tuhan yang bernama Allah. Pokoknya aku percaya ada Tuhan yang namanya Bapa, Romo, Sang Hyang Widi, Gusti dan sebagainya. Di sini iman kita, akidah kita atau keyakinan kita hanyalah pokoknya saja. Tanpa kita bisa membuktikan secara langsung siapa sosok yang kita sembah. Apakah Tuhan ada sosoknya? Ya pasti ada sosoknya. Bila tak ada sosoknya kan berarti yang tidak ada Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah manusia saja yang punya sosok? Tuhan tidak punya sosok. Inilah iman kita yang selama ini terbalik. Sehingga kita tak bisa menemukan siapa Tuhan itu. Karena manusianya selama ini selalu ngaku-ngaku berkuasa. Ngaku-ngaku paling wujud. Ngaku-ngaku punya hidup sendiri-sendiri. Sehingga seolah-olah yang bersosok hanya manusia. Apakah Tuhan itu bersosok? Pasti. Kenapa? Kalau tak ada sosoknya Tuhan, maka sosok-sosok manusia ini takkan pernah tercipta. Bila tak ada sosoknya Tuhan, maka seluruh manusia ini tak akan pernah dijadikan, tak akan pernah diwujudkan, dan tak akan pernah dihidupkan. Bila Tuhan itu tak bersosok, bila Tuhan itu tak nyata, bila Tuhan itu tak jelas, bila Tuhan itu tak wujud, maka dengan kewujudan Tuhan inilah muncullah sosok-sosok di alam semesta ini yang diciptakannya. Karena apa? Karena hakikatnya sosok-sosok yang ada di alam semesta ini, bahkan sosok-sosok manusia inilah sosoknya Tuhan itu sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. Setiap manusia itu adalah qiyamuhu binafsihiku, kata Allah. Inilah tanda bukti Allah itu bersosok. Jangan kita meyakini, mengakidai, mengimani yang tidak ada sosoknya. Ya percuma iman dan keyakinan kita. Bagaimana mungkin kita disebut beriman, berkeyakinan kepada yang tidak ada, kepada yang gaib, kepada yang tak bersosok. Akhirnya kita menciptakan Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dada kita. Akhirnya kita berputus asa mencari sosoknya Tuhan. Akhirnya apa yang ada di dalam hati manusia diberhala-berhalakan, dituhan-tuhankan. Uang dituhan-tuhankannya. Harta dituhan-tuhankannya. Ilmu dituhan-tuhankannya. Amal dituhan-tuhankannya. Pangkat dan jabatan dituhan-tuhankannya. Kekayaannya dituhan-tuhankannya. Semua yang ada di dalam dada kita selama ini selalu dan selalu kita pertuhankan daripada Tuhan itu sendiri.
karena kita berputus asa, tidak menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena Tuhan yang kita yakini selama ini hanyalah sosok-sosok imajinasi, tipuan-tipuan diri hawa nafsu kita sendiri sahaja selama ini.